warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Tabik pun yang saya hormati masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, saya Perli Lady SP MMMT selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang akan menyampaikan capaian 25 program unggulan Bergerak Melayani Warga atau BMW selama 4 tahun masa kepemimpinan Ibu Bupati Dr. Hajah Winarti SEMH dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kita ketahui bersama beliau selaku Ketua DPR 2 periode, di mana beliau menyerap aspirasi masyarakat lapisan bawah untuk disatukan menjadi program unggulan, yaitu program Pro Rakyat Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang memiliki geostrategis wilayah karena selain dilewati oleh 2 jalan lintas Sumatera, yaitu lintas pantai timur Sumatera dan lintas tengah Sumatera, juga dilalui oleh jalan tol. Beberapa perusahaan besar antara lain perusahaan gula, sawit, karet, dan pengelolaan tapioka. Dan ada kawasan strategis nasional, bandara, udara, militer, pengairan, M. Bunyamin. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang lebih kurang 3.466 km persegi. Jumlah penduduk per tahun 2020 sebanyak 430.000 jiwa. Terdiri dari laki-laki 222.000 lebih penduduk laki-laki dan perempuan 207.000 jiwa. Untuk kecamatan terdiri dari 15 kecamatan dan kampung 147 kampung serta 4 kelurahan. Untuk batas wilayah administrasi, sebelah utara ada Kabupaten Mesuji, selatan ada Kabupaten Lampung Tengah, dan timur ada Lampung Jawa, serta barat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk capaian kinerja Kabupaten Tulang Bawang, capaian kinerja pembangunan, kita ketahui bersama telah terjadi pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali di Kabupaten Tulang Bawang. Namun Kabupaten Tulang Bawang masih tetap tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan nasional, yaitu pada tahun 2018, 19, dan 2020. Untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami penurunan, di mana tahun 2017 10,9%, dan terakhir di 2020 kita tekan sampai dengan 9,33%. Untuk indeks pembangunan manusia, Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan dan mencapai 68,73%, di mana tahun 2017 yaitu 67,07, di tahun 2020 68,73. Untuk harapan hidup saat lahir yaitu umur 70,1 tahun dan rata-rata lama sekolah 7,55 tahun dan harapan lama sekolah 11,95 tahun. Untuk pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan yaitu Rp10.735.000. Untuk indeks pembangunan gender dapat kita lihat di slide tahun 2020 89,31. Perkembangan indeks pembangunan gender Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat di slide ini, yaitu dari tahun 2018 88,07, di 2020 89,31. Untuk capaian pembangunan di bidang pendidikan dapat kita lihat dari APM atau angka partisipasi murni, dan angka partisipasi sekolah, dan angka partisipasi kasar. Untuk APM sendiri SD 99,36%, SMP dan MTS ada 79,12%, SMA, SMK dan MA 44,15% pada tahun 2020. Untuk ODF Kabupaten Tulang Bawang merupakan sebuah upaya untuk tidak membuang air besar sembarangan. Pada tahun 2021 Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan 100% ODF. Dan ODF ini sangat berpengaruh dalam mengurangi stunting pada anak dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bersih, sehat, dan dengan proses sanitasi yang optimal.
Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang berbanding terbalik terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 32,49 pada tahun 2018 menjadi 9,5% di tahun 2021. Dan Kabupaten Tulang Bawang memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan keberhasilan penurunan angka stunting terendah dan terbaik se-Provinsi Lampung. Untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Tulang Bawang, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah berjalan secara optimal, di mana Kabupaten Tulang Bawang masuk dalam 3 besar vaksinasi COVID-19. Dengan progres capaian sampai dengan 3 Januari 2022, dosis pertama 88,37%, dosis kedua 49,51%, dan dosis ketiga 72%. Dapat kita lihat pada slide bahwa program kerja pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017 sampai 2022 yaitu 25 program unggulan gerak melayani warga di bawah kepemimpinan Ibu Bupati Dr. Hajah Winarti SMH. Dapat kita lihat satu persatu serta dapat kita lihat capaiannya atau realisasinya di bidang pemerintah dan Linmas. Yang pertama yaitu pemberian alokasi dana kampung, rata-rata 475 juta per kampung. Yang kedua, bantuan operasional sepeda motor sebanyak 369 unit untuk kepala dusun, 15 unit untuk perwakilan BPK, 22 unit untuk kepala kampung, dan 75 orang kepala dusun dengan total anggaran 4 tahun yaitu 8,3 miliar rupiah. Untuk pembangunan sarana kampung, sarana GSG secara bertahap telah bersindegi dengan kampung yaitu sebanyak 54 unit. Untuk pemberian insentif aparatur keamanan, yang pertama Babinsa yaitu total 3,6 juta per tahun, terdiri dari 161 orang, dan Babin Katipmas 99 orang, 3,6 juta, total 4 tahun anggaran yaitu 3,1 miliar rupiah. Untuk peningkatan pendapatan aparatur kampung dari kepala kampung sampai dengan RT, rata-rata kepala kampung 2,4 juta, sekretaris desa atau kampung 2,2 juta, sampai dengan RT 500.000 rupiah, dengan total anggaran sebesar 442 juta rupiah. Infrastruktur telah terrealisasi, yang pertama yaitu pembangunan irigasi dan air bersih, yaitu yang pertama daerah irigasi sebanyak 25 unit, yang kedua jaringan air minum atau PAMSIMAS di 119 kampung, serta sarana air bersih sumur bor sebanyak 54 titik. Untuk pembangunan kelistrikan sampai dengan tahun 2020, alhamdulillah seluruh kampung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang teraliri listrik semua. Untuk bantuan bedah rumah total sebanyak 1.427 unit rumah yang telah diberi stimulus atau stimulan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Untuk pembangunan jalan dan jembatan ada beberapa pemelihara. Yang pertama, pemeliharaan Jalan Simpang Penawar Rawa Jitu sebanyak 70 km dan bersinergi dengan pemerintah pusat melalui APBN, dan pemeliharaan Jalan Etanol, pemeliharaan Jalan Gedung Harapan, sampai dengan pemeliharaan Jalan Ranggolawe Rawapitu panjang 17,3 km. Untuk jembatan ada 2 jembatan. Yang pertama jembatan Sungai Burung Kecamatan Dente, dan jembatan Wai Badar Kecamatan Penawar Aji. Infrastruktur pembangunan khususnya tugu dan taman ada beberapa tugu yang telah kita selesaikan. Yang pertama revitalisasi Tugu Garuda, Tugu Simpang Penawar, Tugu Astra, BMW Sport Center, Tugu Udang, Miniatur Ka'bah, Taman Ikan Jelabat, Taman Ramah-Anak, Mall Pelayanan Publik, dan Taman Seribu Bunga, Taman Merah Putih, serta Taman Kerukunan. Untuk realisasi di bidang pendidikan dapat kita sampaikan bahwa telah diberi beasiswa kepada siswa berprestasi, yaitu dari SD sebanyak 630 siswa, 500.000 per tahun, dan SMP sebanyak 270 siswa, 700.000 per tahun, dan sekolah kebangsaan sebanyak 10 siswa, total anggaran per tahun 534 juta rupiah. Untuk peningkatan tenaga pendidik telah diberi bantuan guru honorer sebanyak 1.118,
sebesar 750.000 per tahun. Untuk guru PAUD sebanyak 555 orang sebesar 650.000 rupiah per tahun. Untuk pemberian makanan tambahan berupa susu dan telur gratis sampai dengan tahun 2021 bagi siswa SD sebanyak 52.500 siswa dan siswi. Untuk pemberian satu buah laptop untuk guru sampai dengan tahun 2021 telah didistribusikan sebanyak 1.350 unit. Selanjutnya yaitu program kemudahan izin belajar dan penyesuaian ijazah bagi PNS, kenaikan pangkat sebanyak 706 pegawai per Oktober 2021 dan izin belajar sebanyak 100 pegawai dan penyesuaian ijazah sebanyak 51 pegawai. Untuk pemberian dukungan pendidikan bagi 33 pondok pesantren, 43 TPA, 12 MI dan MTS. Untuk dukungan kepada Universitas Megopak, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang siap memfasilitasi program penegerian dengan pemberian dana hibah sebesar 500 juta rupiah. Untuk realisasi di bidang kesehatan, yang pertama sarana dan prasarana kesehatan telah direhab 4 unit puskesmas, 3 unit rawat inap, 3 unit rawat jalan dan 1 unit puskes rawat inap. Dan penyediaan peralatan kesehatan, kendaraan puskes keliling, akreditasi seluruh puskes tersedia di 7 rumah tunggu kelahiran dan renovasi ruang IGD Rumah Sakit Menggala. Untuk mobil ambulan telah kita realisasikan sebanyak 109 unit, terdiri dari 23 unit dari APBD KAM dan 86 unit dari APBD Kabupaten Tulang Bawang. Untuk kematian ibu dan balita mengalami penurunan, yaitu dengan adanya program pelayanan jam persal, dibuat aplikasi yaitu Gasibu dan aplikasi Sidetap dengan dilayani di 18 unit puskesmas dan sistem pelayanan terpadu yang akan dilaksanakan di NPP guna mempermudah pengawasan. Untuk angka kematian ibu terus mengalami penurunan dari 6 orang per tahun 2018 menjadi 3 orang di tahun 2021. Untuk pendirian kerjasama akademi bidang kesehatan telah dilakukan studi kelayakan dengan menyampaikan hasilnya ke Kementerian Pendidikan dan penandatangan MOU dengan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Beasiswa kepada 12 orang mahasiswa sebesar 47 juta rupiah per tahun. Untuk pemberian insentif tenaga kesehatan ada bidan koordinator sebanyak 18 orang per tahunnya 4,8 juta, untuk bidan desa 151 orang per tahunnya 3,6 juta rupiah, untuk kader posyandu sebanyak 1.611 orang sebesar 900.000 rupiah dengan total anggaran untuk 4 tahun yaitu 8,3 miliar rupiah. Bapak Ibu, dapat kita lihat realisasi di bidang pelayanan publik. Yang pertama telah dibentuk MPP atau Mall Pelayanan Publik yang diresmikan oleh Menteri PAN dan RB Bapak Cahyokumolo, dan kita telah menerbitkan KK melalui MPP sebanyak 138.000 lebih lembar dan EKTP sebanyak 274.000 keping, akte kelahiran 16.000 jiwa, akte pernikahan 104 lembar, akte kematian 488 jiwa, dan pengadaan 1 unit mobil EKTP, dan telah melayani jemput bola atau pelayanan administrasi kependudukan di 15 kecamatan. Untuk perekaman EKTP dari tahun 2018 mengalami penurunan, memang 2018 77.000 jiwa, 2018 15.000 dan 2020 11.000. Serta per November 2021 11.000 jiwa. Realisasi selanjutnya di bidang keringanan pajak bumi dan bangunan, ini telah kita bebaskan pembayaran PBB sebanyak 12.150 SPPT untuk masyarakat miskin tersebar di seluruh Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya yaitu realisasi bidang perekonomian. Yang pertama yaitu program pengentasan kemiskinan dan pengangguran kriminalitas, pengendalian dan pembinaan kepada perusahaan, pemberdayaan serta peningkatan kinerja LKS, tripartit, dan Dewan Pengupahan serta studi kelayakan pembangunan PLK
guna mengurangi angka pengangguran dan kriminalitas. Selanjutnya yaitu program ekonomi kreatif mandiri atau BMW sebanyak atau sebesar 60 juta per kampung untuk kelurahan telah disalurkan kepada 1.437 kelompok yang terdiri dari pengajian perempuan muslimat, pemuda Karang Taruna, kelompok ekonomi perempuan dan pondok pesantren, rata-rata 20 juta per kelompok dengan total anggaran selama 4 tahun yaitu 28,7 miliar rupiah. Program selanjutnya yaitu bantuan gerobak dorong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tulang Bawang sebanyak 85 unit bagi pedagang kaki lima. Selanjutnya yaitu realisasi di bidang sosial keagamaan. Yang pertama yaitu dalam rangka pembinaan keagamaan, peribadatan dan keamanan, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan program perjalanan rohani umroh sebanyak 190 orang, Wali Songo 155 orang, dan Tirta Yatra 80 orang, India 40 orang, dan Yerusalem 16 orang dengan total anggaran 719 juta rupiah. Pemberian santunan kematian sebesar 1 juta per jiwa kepada 7.000 lebih ahli waris dengan total anggaran 7 miliar rupiah. Untuk pemberian insentif tenaga kerohanian yaitu yang pertama marbut masjid sebanyak 145 orang 3 juta per tahun, guru ngaji 311 orang 3 juta per tahun, guru sekolah minggu, guru pasraman, pemuka agama 65 orang, penghulu 134 orang, penjaga makam 132 orang, pengurus vihara 8 orang, pengurus gereja 9 orang, dan pengurus pura 60 orang. Rata-rata total 3 juta rupiah per tahun, kecuali untuk penghulu 1.800.000 rupiah per tahun. Untuk bantuan sosial telah kita realisasikan kepada penyandang disabilitas yaitu 2.400.000 per orang per tahun, rata-rata 2018 sebanyak 1.676 jiwa, dan terakhir di 2021 sebanyak 1.326 jiwa. Untuk lanjut usia mendapat bantuan sosial sebanyak 1.200.000 per orang per tahun. Untuk 2018 186 orang, 2019 206 orang, 2020 211 orang, dan 2021 119 orang. Untuk program anak yatim kita berikan bantuan sebanyak 10 kg beras per orang per bulan, rata-rata per tahun selama 3 tahun 755 anak yatim. Selanjutnya beberapa penghargaan yang telah dicapai oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2018 ada penghargaan. Yang pertama yaitu penghargaan atas capaian cakupan imunisasi measles, rubella atau MR fase 2 di atas 95%. Selanjutnya yaitu ada penghargaan sebagai satu-satunya bupati se-Indonesia yang menciptakan senam BMW sebagai muatan lokal dari Museum Rekor Indonesia. Yang ketiga penghargaan laporan keuangan dengan opini WTP dari BPK RI Republik Indonesia. Yang keempat yaitu penghargaan Kabupaten Peduli terhadap HAM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di tahun 2019 alhamdulillah juga telah mendapat penghargaan. Yang pertama itu ya dari BPK RI dengan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan yang kedua penghargaan Presiden Republik Indonesia dengan pengelolaan keuangan yang berhasil meraih opini WTP 5 kali berturut-turut dari BPK RI. Yang ketiga yaitu penghargaan dari MURI juga atas pemberian bantuan terbanyak untuk UMKM. Yang keempat anugerah rencana alumni kehormatan pendidikan tinggi ke Pamong Praja dari IPDN. Yang kelima ada Seven Media Government Award 2019. Yang keenam penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Dan yang ketujuh Kompas Gramedia Lampung Award atas inovasi program kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk 2020 telah kita dapatkan juga 10 penghargaan. Yang pertama yaitu penghargaan atas komitmen wujudnya MPP di Kabupaten Tulang Bawang dari Menpan RB, penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Yang ketiga penghargaan atas capaian indeks pencegahan korupsi terbaik dari KPK. Yang keempat penghargaan Mandala Satya Kencana atau MKK dari BKKBN, penghargaan pelopor pelindung tenaga kerjaan khususnya pada tenaga kerja yang honor
dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam, penghargaan opini WTP lagi dari BPKRI. Yang ketujuh, penghargaan Best in Program Implementation Indonesia Visionary Leader dari SIDO. Yang ke-8, penghargaan Presiden Republik Indonesia atas WTP lagi 6 kali berturut-turut dari BPKRI. Yang ke-9, penghargaan Inovatif Government Award dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang ke-10, penghargaan atas dukungan dan kerjasama yang baik dalam gerakan Challenge Society penyaluran gaji aparatur kampung dan layanan transaksi e-channel dalam mengelola RKUD dari Bank Mandiri area Lampung. Tahun 2021, Bupati Kabupaten Tulang Bawang telah menerima penghargaan yang pertama dari BKN Award 2021 sebagai juara 1 nasional kategori implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan pengamatan komputer assisted test. Yang kedua, penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat media dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang ketiga, penghargaan WTP kembali dari BPKRI. Yang keempat, penghargaan kesehatan lingkungan. Yang kelima, penghargaan atas kebersihan penurunan angka stunting, keberhasilan penurunan angka stunting terbaik se-Provinsi Lampung berdasarkan hasil studi gizi Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia oleh Gubernur Lampung. Yang keenam, juara 3 lomba TTG Teknologi Tepat Guna tingkat nasional ke-22 tahun 2021. Yang ketujuh, penghargaan Merdeka Award. Yang ke-8, penghargaan Anugerah Cinta Bumi sebagai Kepala Daerah Pembangunan Perekonomian Rakyat dari Persatuan Wartawan Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang mendapat predikat kepatuhan tinggi dan masuk zona hijau dengan nilai akumulasi tertinggi di seluruh pemerintah daerah Provinsi Lampung, peringkat ke-19 secara nasional dengan nilai 93,72. Pada tahun 2019, Kabupaten Tulang Bawang dengan capaian terbaik dari 13 kabupaten se-Provinsi Lampung pada program MCP koordinasi dengan KPK dengan nilai 87%, dan tahun 2020 meningkat menjadi 91,3%, dan di 2021 capaian MCP mencapai 89,5% per 30 November 2021. Dan Bupati Tulang Bawang Dr. Hajah Winarti SMH diundang khusus untuk menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia di kantor KPK. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winartiku, Winartiku, Bupatiku, BMW bergerak melayani warga.